Bab 731, nomor 1 dalam 1000 tahun, niat membunuh. Pesawat khusus Julian telah menunggu dan tidak pernah berangkat. Setelah meninggalkan Sekte Tianshan, Julian sekali lagi naik pesawat khusus dan menuju ke hutan belantara selatan. Di pesawat, Kailin duduk dengan anggun di samping, memegang sebuah buku kuno tebal di tangannya dan melihatnya dengan penuh perhatian. Jarak antara Julian dan dia tidak jauh, kurang dari 1 meter. Julian memandang Kailin yang lembut dan menjadi tertarik dengan apa yang disebut ensiklopedia dunia seni bela diri kuno. Dia telah bertemu Kailin beberapa kali, tetapi dia hampir tidak pernah berbicara dengannya. Apa yang kamu lihat? Julian melihatnya sebentar dan tidak bisa tidak bertanya. Mendengar ini, Kailin meletakkan buku kuno di tangannya dan tersenyum tipis pada Julian. Dia memiliki senyuman yang indah, dengan dua lesung pipit yang manis di hati. Ini adalah buku yang ditulis oleh Sekte Tianshan saya. Kailin menjelaskan, sejak berdirinya sekte kami mulai mengumpulkan dan mencatat urusan dunia. Orang-orang kuat yang muncul di setiap periode dan seni bela diri yang lahir di setiap periode semuanya dicatat. Apakah dia begitu kuat? Julian juga menjadi tertarik. Coba kulihat. Kailin menyerahkan buku di tangannya dan berkata lagi, buku ini hanya mencatat peristiwa-peristiwa selama 100 tahun terakhir. Semua yang sebelumnya ada di perpustakaan pengajaran saya. Julian mengambilnya, membukanya, dan membacanya dengan cermat. Seperti yang dikatakan Kailin, sejarah yang tercatat dalam buku ini berasal dari 100 tahun terakhir. Tercatat sejak jatuhnya dinasti sebelumnya. Julian melihatnya dengan serius. Buku ini mencatat sejarah 100 tahun terakhir. Catatannya sangat rinci. Bahkan tercatat partisipasi Sekte Gu dalam perang dan generasi jenius Kelvin. Ini juga mencatat berdirinya Baktria. Catatan perang saudara Baktria. Ini mencatat bahwa Sekte Gu dihancurkan. Semuanya terekam dengan sangat detail. Di akhir buku juga ada catatan seseorang. Julian, anggota keluarga Visser, yang pertama dari 4 menteri besar Raja Lanling, dan penilaian komprehensif, yang ketiga di dunia. Setelah Julian melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Ditanya, siapa yang menulis yang terakhir ini? Kailin berkata, ayah. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kepala Max akan menilai saya begitu tinggi. Karena itu, dia mengembalikan buku di tangannya kepada Kailin. Kailin mengambilnya dan menyimpannya. Julian bertanya, Sekte Tianshan telah mencatat apa yang terjadi selama ribuan tahun. Di antara orang-orang kuat yang dicatat oleh Sekte Tianshan, siapa yang menempati peringkat pertama dan siapa yang menempati peringkat kedua. Kailin sangat akrab dengan sejarah ini. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, peringkat nomor 1 tentu saja adalah Raja Lanling dari 1000 tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah, dia paling dekat dengan 9 alam. Mungkin dia telah memasuki 9 alam. Julian bertanya, bagaimana dengan peringkat kedua? Xuanling. Siapa? Julian tercengang. Kailin memperkenalkan secara rinci, ada orang kuat yang tak terkalahkan ratusan tahun yang lalu, pendiri Xuanling Zhengong, dan pendiri Xuanling Palem. Orang ini adalah generasi setan. Menurut buku-buku kuno sekte kami, untuk mengepung dan menekan iblis ini mengeluarkan sebagian besar orang terkuat di dunia, tapi dia membunuh sebagian besar dari mereka. Jika tidak ada yang salah dengan seni bela diri dan energi aslinya, dia tidak akan dikalahkan. Lalu menurut catatan di buku kuno Sekte Tianshan, seberapa jauh orang ini bernama Xuanling? Julian juga tertarik pada orang-orang berkuasa dalam sejarah ini. Entah itu Raja Lanling atau orang bernama Xuanling, dia tahu semuanya. Ini pertama kalinya dia mendengar nama Xuanling, namun dia mendengar nama Xuanling lebih dari sekali. Kakeknya berlatih seni bela diri ini. Sarah juga pernah berlatih sebelumnya. Kailin berkata, tidak ada catatan rinci, hanya penilaian kasar. Selama periode itu, evaluasi kekuatan yang diberikan oleh pemimpin yang saya kirim ke Xuanling adalah tangga ke-8. Pada saat ini, Julian juga memikirkan seseorang. Itu adalah pemimpin dari Sekte Tei. Ribuan tahun yang lalu, Daxia disebut Senzu Wulin. Daerah di luar Senzu Wulin disebut wilayah luar. Apakah kamu kenal pria bernama Tei? Kailin mengangguk, ya, ada catatan dalam buku kuno Sekte Tianshan kami, tetapi catatan orang ini dari 1000 tahun yang lalu semuanya dicatat oleh Sekte kami dari 1000 tahun kemudian. Tidak ada catatan rinci tentang orang ini. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah, orang ini terus-menerus menantang orang-orang kuat di bawah Raja Lanling, dan akhirnya dikalahkan oleh Raja Lanling. Dia kehilangan seni bela diri, dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu, dan dia menghilang di dunia seni bela diri. Setelah mendengar perkataan Kailin, Julian yakin bahwa perkataan Raka tidak salah. Ini benar-benar sebuah ensiklopedia yang hidup. Sepertinya tidak ada yang tidak dia ketahui. Namun, dia tidak menyangka Partai Tianshan akan menilai dia setinggi itu. Ketiga selama berabad-abad. Hanya berada di peringkat di belakang Raja Lanling dan seorang Xuanling yang menciptakan keterampilan sihir yang tak terkalahkan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, seni bela diri apa yang paling kuat dalam sejarah?
Kailin menggelengkan kepalanya, tidak ada keterampilan seni bela diri terbaik, yang ada hanya yang lebih kuat. Julian berkata, karena Sekte Tianshan telah mencatat begitu banyak, mencatat orang-orang kuat di setiap periode, dan mencatat keterampilan unik yang lahir di setiap periode, mereka pasti membuat perbandingan dan peringkat yang mendetail. Kailin sedikit mengangguk, ya, tentu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melirik Julian, lalu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Senyuman ini bahkan membuat Julian tercengang. Ini adalah senyuman yang luar biasa. Melihat ke belakang dan tersenyum, istana keenam tidak memiliki warna. Dia menarik dagunya dan menatap Julian, benar-benar ingin tahu. Julian memiliki pikiran jahat lagi di dalam hatinya. Dia buru-buru mengaktifkan teknik sangcing. Dulu, dia tidak punya perasaan terhadap wanita manapun yang dia hadapi. Namun, setelah memurnikan ramuan dalam penyuruh, dalam keadaan dan keadaan tertentu, banyak keinginan akan muncul di dalam hatinya. Ini adalah sikap posesif yang kuat. Memiliki wanita, memiliki uang, memiliki kekuasaan. Penampilan Julian membuat Kailin sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Julian, mengapa dia tiba-tiba menutup matanya. Setelah beberapa detik, pikiran jahat di hati Julian sedikit memudar, dia membuka matanya dan menatap Kailin yang sedang menatapnya dengan dagu terseret. Katakan padaku dan dengarkan. Kailin berkata dengan serius, sekte saya memang telah mengklasifikasikan dan memberi peringkat seni bela diri dalam sejarah. Dalam peringkat keseluruhan, tempat kedua adalah 4 gambar yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Oh! Julian langsung tertarik. 4 gambar. Dia mengetahui keempat gambar tersebut, dan seni bela diri yang aneh terekam dalam 4 gambar tersebut. Ambil gambar pertama kediaman Gunung Huayue sebagai contoh. Dia baru saja berlatih bersama Priscilia sebentar, dan semua lukanya telah sembuh. Sulit membayangkan betapa menakutkannya setelah rahasia 4 gambar terungkap sepenuhnya. Namun, yang mengejutkannya adalah ini hanyalah peringkat kedua secara keseluruhan. Lalu apa yang nomor 1? Ketika Julian bertanya tentang orang nomor 1, ekspresi Kailin menjadi serius dan dia berkata perlahan, hanya ada sedikit catatan tentang seni bela diri nomor 1 di partai saya, dan saya hanya menyebutkan 1 orang. Siapa? Seorang ahli asing, tidak ada yang tahu seperti apa rupanya, dan tidak ada yang pernah melihatnya, tetapi ada catatan bahwa dia adalah sosok yang seangkatan dengan Raja Lanling. Sebelum Raja Lanling dewasa, dia adalah orang yang kuat, bahkan ada rumor bahwa dia memberikan petunjuk kepada Raja Lanling. Dan tercatat dalam buku kuno sekte kami bahwa orang ini pernah muncul di lembah Raja Pengobatan. Nenek moyang saya pernah ke lembah Raja Pengobatan dan menanyakan informasi tentang orang ini, tetapi lembah Raja Pengobatan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang orang ini. Adapun lembah Raja Pengobatan, baru muncul 1000 tahun yang lalu. Periode kelahirannya mirip dengan saat sekte saya didirikan. Bahkan jika ada perbedaan besar, itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Dalam catatan kuno sekte kami, orang ini disebut Diwuya. Orang ini adalah ahli racun. Dikabarkan bahwa seni bela diri yang dia praktikkan disebut Disa, dan aura pembunuh yang dia kembangkan adalah yang terbaik di dunia. Ketika aura pembunuh itu keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Kailin perlahan menyampaikan beberapa informasi. Ini semua tercatat dalam buku kuno sekte Tianshan. Dia tidak tahu detailnya. Bab 732, Pedang Keabadian Pertama. Kailin hanya mengetahui kejahatan duniawi dan niat membunuh. Tapi dia tidak tahu seperti apa roh jahat itu dan seperti apa aura pembunuh mereka. Tidak ada deskripsi bahkan dalam buku kuno sekte Tianshan. Selanjutnya, Julian menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Sekte Tianshan memang merupakan Taisan Beidou dari dunia seni bela diri kuno. Selama ribuan tahun, segala sesuatu yang terjadi di dunia seni bela diri kuno telah dicatat secara detail, dan berbagai seni bela diri juga telah diklasifikasikan. 13 pedang surgawi milik keluarga Visser juga terkenal. Peringkat pertama dalam peringkat ilmu pedang. Tentu saja 13 pedang surga menduduki peringkat pertama karena ada juga pedang ke-14 yang menghancurkan dunia. Meski tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Namun, karena pedang inilah 13 pedang surga menduduki peringkat pertama dalam ilmu pedang. Kailin memberitahu banyak hal kepada Julian. Tanpa sadar, kami sampai di hutan belantara selatan. Ketika Julian tiba di wilayah militer Nanhuang, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Meskipun ini sudah larut malam. Namun kawasan militer terang benderang. Julian turun dari pesawat dan keluar. Ada banyak jenderal berseragam militer berdiri di depan. Raja Naga. Seorang jenderal segera berlari. Ini Jenderal Philip. Julian melirik Philip. Hutan belantara selatan tidak monolitik. Ada juga banyak orang dari kekuatan lain yang menyelinap ke hutan belantara selatan di bawah yurisdiksinya. Jika saya tidak tinggal di wilayah militer, mereka semua akan bubar. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Sekelompok jenderal, Anda lihat saya lihat Anda. Mereka tahu Julian akan datang dan secara khusus menyambutnya, tetapi Julian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Julian mengendarai mobil di area militer,
menyiapkan makanan kering, dan mengemudikan mobil keluar dari kota Nanhuang semalaman dan menuju jalur Tianshan. Siang hari berikutnya, dia muncul di Tianshan Pass. Tempat ini dulunya merupakan perbatasan hutan belantara selatan. Namun, karena kota-kota terdekat telah dimasukkan ke dalam wilayah Daxia, jalur Tianshan tidak lagi menjadi jalur terpisah, dan telah menjadi wilayah Daxia yang sebenarnya dan bagian dari kota naga. Tianshanguan, puncak gunung. Rumah-rumah kayu sederhana masih ada. Rumah kayu itu tertutup debu. Pasti sudah lama sekali tidak ada orang yang datang. Tuan Visser, apakah pertempuran berikutnya akan terjadi di sini? Kailin, yang mengikuti Julian, bertanya. Julian mengangguk sedikit, berjalan keluar dari rumah kayu di puncak gunung, keluar, berjalan menuju tepi tebing, berdiri di samping tebing, dan memandang pegunungan Mangmang di depannya. Dia bertempur beberapa kali di sini. Pertama kali dengan ahli seni bela diri dari lebih dari 20 negara. Saat itu adalah satu-satunya saat dia meninggal. Juga, dia dipaksa oleh Ian untuk meminum racun. Dia memandang pegunungan Mangmang di kejauhan dengan bingung. Kailin berdiri di belakangnya. Dia mengenakan gaun putih bersih, dengan rambut hitam panjang tergerai di kepalanya seperti air terjun. Julian tidak berkata apa-apa lagi, begitu pula dia. Setelah beberapa saat, Julian akhirnya sadar dari ingatannya. Berbalik dan melihat Kailin berdiri di belakangnya. Masih ada 6 hari sampai pertempuran yang disepakati. Dalam beberapa hari ini, saya akan melatih keterampilan pedang saya. Terima kasih atas kerja keras Anda di Gunung Tandus ini. Kailin tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Julian. Julian tidak terlalu memperhatikan Kailin. Sebab, ketika ia dekat dengan seorang wanita, ia tak mampu menekan hasrat dalam hatinya. Jika Anda dapat menghindari kontak, cobalah yang terbaik untuk tidak melakukan kontak. Dia menghunus pedang penyiksaannya. Pedang hukumannya terlihat sangat sederhana, panjang pedangnya 1,56 meter, dan tidak ada hubungannya dengan senjata ajaib. Melihat Julian mencabut pedang hukuman, Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Visser, apakah ini pedang hukuman? Julian mengangguk. Kailin memandangi pedang yang agak polos di tangan Julian, berpikir sejenak, dan berkata, dari apa yang saya pahami, pedang ini adalah senjata ajaib yang ditempa oleh ahli pedang di seluruh dunia pada masa pemerintahan Kaisar Qin. Kaisar Qin ingin membuat pedang yang melambangkan penyatuan dunia. Bahan yang digunakan sangat istimewa. Konon terbuat dari sepotong besi hitam dari surga. Pedang ini adalah pedang simbolis dari setiap kaisar dinasti. Pedang ini adalah yang tertinggi. Pedang ini melambangkan kekuatan tertinggi. Pada zaman dahulu, kita mempunyai kekuatan untuk membunuh terlebih dahulu, baru kemudian melaporkannya. Pedang ini terlalu kuat. Saya telah membaca catatan di buku-buku kuno. Setelah jatuhnya sebuah dinasti, pedang ini tersebar ke luar negeri dan diperoleh oleh seorang ahli pembuat pedang. Sang master merasa bahwa pedang ini terlalu kuat. Jika memang begitu diperoleh oleh seseorang dengan niat jahat, ini adalah bencana bagi dunia, jadi bahan khusus digunakan untuk menyusun kembali pedang tersebut, yang mengakibatkan pedang tersebut dalam keadaan belum terbuka. Apakah masih ada yang seperti itu? Julian tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Kailin. Dia tahu sejarah pedang hukuman, tapi dia tidak tahu kalau pedang ini dalam keadaan belum terbuka. Kailin mengangguk ringan, ya, dikatakan bahwa itu dibuat ulang dengan bahan khusus untuk memblokir ujung sebenarnya dari pedang hukuman. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya hanya membaca catatan di buku yang tidak diketahui. Ini pasti palsu. Jika itu benar-benar senjata ajaib, maka pedang ini tidak akan menjadi pedang hukuman Daxia, tetapi akan menjadi pedang orang kuat. Julian melihat pedang di tangannya dengan hati-hati. Sepertinya pedang besi biasa. Selain agak tajam, tidak ada yang istimewa darinya. Dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah buku tersebut menjelaskan bagaimana memulai pertempuran? Kailin berkata, tunjukkan padaku pedangnya. Julian menyerahkan pedang hukuman di tangannya. Kailin mengambilnya, memegangnya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati, dan juga menimbangnya. Pedang ini tidak terlalu berat, dibandingkan dengan senjata magis lainnya, pedang ini relatif ringan. Badan pedang sedikit lebih tebal. Itu pasti benar. Setelah melihatnya, dia berkata, bila pedang itu ditutupi dengan bahan misterius. Jika aku mengingatnya dengan benar, jika kamu ingin membuka segel pedang hukuman, kamu memerlukan kekuatan yang sangat menyebalkan untuk memaksa kulit luar pedang itu hancur. Benarkah? Julian bergumam bingung. Baiklah, Tuan Visser, cobalah. Dia menyerahkan pedang hukuman. Julian mengambilnya, memegang pedang hukuman, dan segera mengaktifkan tiangan Qigong. Energi sejati yang paling kuat dan paling yang bergerak bersama dengan meridian dalam tubuh, berkumpul di telapak tangan, dan berubah menjadi energi sejati yang substansial, seperti cahaya kemasan. Pukul dengan keras. Zenki emas langsung tenggelam ke dalam pedang hukuman. Pada saat ini, pedang hukuman menjadi mempesona, dan energi pedang emas berkembang. Tapi, itu saja. Ketika energi sejati Julian menghilang, begitu pula energi pedangnya. Bukan itu masalahnya.
Kailin menjelaskan, Anda hanya menuangkan energi sebenarnya ke dalam pedang dan menggunakan tubuh pedang sebagai media untuk membentuk energi pedang yang menakutkan. Yang dibutuhkan Tuan Viser adalah langsung menggunakan energi sebenarnya untuk menyerang tubuh pedang hukuman. Mendengar ini, Julian ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah pedang ini dapat menahan energinya sendiri. Bagaimana jika pedang hukuman dipatahkan dengan satu pukulan? Apakah kamu yakin? Julian memandang Kailin. Seharusnya tidak salah. Oke, aku percaya padamu sekali ini. Julian memilih untuk mempercayai Kailin. Pedang hukuman dibuang di tangannya. Pedang hukuman terbang ke udara. Julian dengan cepat menggerakkan telapak tangannya, dan Zenki yang menakutkan muncul dan menyerang pedang hukuman. Dentang-dentang-dentang. Pedang hukuman sangat keras. Bahkan jika Julian berada di alam ke-8 dan menggunakan semua energi dari alam ke-8, dia tetap tidak dapat mematahkan pedang hukuman. Zenki-nya yang menakutkan menyerang pedang hukuman, dan terdengar suara yang tajam. Setelah puluhan serangan berturut-turut, sebuah celah muncul di pedang hukuman. Saat celah itu muncul, tubuh pedang itu meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Ini, sungguh, mari kita mulai serangannya segera. Kailin berteriak penuh semangat. Dia menatap tajam ke arah pedang penyiksaan di udara. Apakah pedang pertama sepanjang masa akhirnya akan menyerang? Bab 733, Pelatihan Pedang. Cangkang pedang hukuman hancur, dan retakan muncul. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul dari celah ini. Cahaya pedang itu berwarna keemasan dan menyilaukan. Bagaikan matahari kecil yang tergantung horizontal di langit. Ketika Julian melihat pemandangan ini, wajahnya juga menunjukkan kegembiraan. Dia telah membawa pedang hukuman untuk sementara waktu, tapi dia tidak menyangka pedang hukuman itu belum digunakan. Dengan lambaian santai, pedang hukuman di udara langsung kembali ke tangannya. Dia memegang pedang hukuman dan melihatnya dengan cermat. Julian menemukan bahwa memang ada cangkang di tubuh hukuman. Cangkangnya sekarang ada beberapa retakan. Dia meningkatkan kekuatannya dan dengan paksa menghancurkan cangkangnya. Retakan pada cangkang semakin besar. Akhirnya jatuh seluruhnya. Bentuk sebenarnya dari pedang hukuman juga terungkap di hadapan Julian. Ini adalah pedang emas. Pedang itu juga diukir dengan pola misterius. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda masih dapat mengetahui bahwa ukiran tersebut adalah naga yang hidup. Melihat pedang emas di tangannya, Julian tampak bahagia. Kailin berjalan mendekat dan berkata dengan wajah gembira, Tuan Viser, selamat, pedang hukuman akhirnya diluncurkan. Pedang hukuman sekarang adalah pedang hukuman yang sebenarnya. Julian sudah merasakannya. Memegang pedang hukuman kini terasa berbeda dari sebelumnya. Memegang pedang hukuman sebelumnya seperti memegang pedang besi tak bernyawa, tapi sekarang dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang berasal dari pedang hukuman. Kekuatan ini membuat ki-nya menjadi lebih aktif. Sekarang menggunakan pedang kriminal, kekuatan 13 pedang surgawi miliknya akan meningkat beberapa poin. Terima kasih banyak. Julian memandang Kailin dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Kailin, dia tetap tidak akan tahu apa lagi yang terjadi pada pedang hukuman, dan dia tidak akan tahu cara menggunakan pedang hukuman. Kamu harus melatih pedangmu. Kailin tidak mengganggu Julian dan mundur sedikit. Memegang pedang hukuman, Julian juga memiliki keinginan untuk berlatih permainan pedang. Di puncak jalur Tianshan, dia mulai menggunakan 13 pedang surgawi. 13 sinar energi pedang keluar, bersilangan di udara, memancarkan aura menakutkan, dan wajah cantik Kailin menunjukkan keterkejutan di kejauhan. 13 pedang Jue surgawi. Tanpa diduga, Tuan Viser masih sangat muda dan telah menguasai rahasia leluhur keluarga Viser, 13 pedang surgawi. Dengan potensinya, dia pasti akan mampu menguasai 14 pedang surgawi yang akan menghancurkan langit dan bumi di masa depan. Julian mempraktikannya sekali sebelum mengakhirinya sehari. Tubuh itu jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Kailin berjalan tepat waktu dan berkata, Tuan Viser, tidakkah Anda merasa ada yang salah dengan 13 pedang surgawi yang Anda latih? Yah, apakah ada? Julian tampak bingung. Apa yang dia praktikkan semuanya diajarkan oleh Mark. Setelah berlatih selama lebih dari sebulan, saya baru saja mencapai tingkat kedua dari 13 pedang surgawi. Yang tersisa adalah ketika saya menerobos terakhir kali, saya memasuki kondisi pencerahan, dan kemudian saya menyadari teknik 13 pedang surga yang lengkap. Kailin mengulurkan jari-jarinya yang panjang, menyentuh dagunya, dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya belum pernah melihat seperti apa 13 pedang surgawi yang sebenarnya, tetapi saya membaca catatan kuno bahwa leluhur keluarga Viser adalah kepala dari 4 menteri besar Raja Lanling, dan dia sangat kuat. Kuat, dan 13 pedang surgawi bukan hanya 13 energi pedang. Dia memandang Julian dan berkata, untuk menggunakan 13 pedang ki, selama Anda telah terkena teknik pedang dan ki yang sebenarnya cukup kuat, Anda harus dapat menggunakan ki yang sebenarnya untuk mengubah 13 pedang ki. Namun, jika ini benar-benar terjadi, maka 13 pedang surgawi akan layak menjadi pendekar pedang terbaik di dunia. Kata-kata Kailin membuat Julian berpikir keras.
Itu masuk akal, dan dia tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan untuk membantahnya. Kailin bertanya lagi, Tuan Visser hanya bisa menggunakan energi pedangnya sekarang, tapi dia seharusnya bisa mengendalikannya dengan bebas, bukan? Julian mengangguk. Dia tidak terlalu mengenal ilmu pedang. Dia hanya bisa menampilkan 13 energi pedang sekarang, dan belum bisa dengan bebas menarik dan melepaskannya. Kailin melanjutkan, saya juga tahu bahwa Tuan Visser sudah lama tidak menjadi seniman bela diri, dan dia sudah lama tidak mengenal ilmu pedang. Dalam seni bela diri, latihan menjadi sempurna. Saya tidak mengerti 13 pedang surga. Saya hanya tahu bahwa 13 pedang surga adalah ilmu pedang terbaik di dunia, dan 14 pedang surga bahkan lebih dahsyat. Tercatat dalam buku kuno Sekte Tianshan kami bahwa ada 13 pedang surga. 13 pedang hanyalah kata benda. Inti sebenarnya adalah bahwa pedang itu mutlak. Luar biasa bisa diartikan unik dan unik, atau bisa dikatakan penuh liku-liku dan menakjubkan. Kailin memberitahu Julian semua yang dia baca tentang 13 pedang surga. Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah Anda membacanya di buku? Kailin mengangguk, tersenyum, dan berkata, sekte kami tidak hanya memiliki catatan urusan dunia dan seni bela diri selama ribuan tahun, tetapi sekte Tianshan kami juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Bai Xiaosheng. Ketika saya masih kecil, saya sering pergi ke Paviliun Linlang. Julian bertanya, Paviliun Linlang, apa ini? Kailin menjelaskan, kekuatan yang diciptakan oleh Bai Xiaosheng adalah sekte netral dan jaringan intelijen untuk dunia seni bela diri kuno. Jaringan intelijen Paviliun Linlang ada di seluruh dunia. Selama ribuan tahun, tidak ada yang tidak diketahui Bai Xiaosheng. Tentu saja, Bai Xiaosheng yang saya bicarakan hanyalah sebuah nama kode, karena setiap generasi Master Paviliun Linlang bernama Bai Xiaosheng. Itu saja. Julian tiba-tiba menyadari. Jika Kailin tidak menyebutkannya, dia tidak akan tahu bahwa ada sekte bernama Paviliun Linlang di dunia seni bela diri kuno, dan sosok bernama Bai Xiaosheng. Dia tidak memikirkan masalah ini untuk saat ini. Sebaliknya, dia terus mengajukan pertanyaan tentang 13 pedang surgawi. Dia bahkan bertanya tentang 14 pedang surgawi. 14 pedang. Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Tidak ada catatan tentang 14 pedang di buku kuno. Saya baru saja menyebutkan gerakan ini. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Julian, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, pencapaian saya dalam ilmu pedang jauh lebih buruk daripada Tuan Visser. Apa yang saya katakan mungkin tidak benar. Tuan Visser hanya bisa berlatih sesuai dengan niatnya sendiri. Ya, mengerti. Julian mengangguk. Lalu aku tidak bertanya lagi. Dia duduk bersila di tanah. Menutup matanya. Gerakan pedang dari 13 pedang surgawi muncul di benaknya. Setiap gerakan dan gaya muncul di benaknya, dan dia melakukannya berulang kali di benaknya. Imajinasi manusia tidak terbatas. Otak manusia mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Imajinasi bisa membayangkan segalanya. Pada saat ini, Julian sedang berpikir. Setelah memikirkannya, dia menjernihkan pikirannya. Pikirannya melayang seiring dengan beberapa keterampilan pedang, dan sebelum dia menyadarinya, dia jatuh ke dalam keadaan misterius dan misterius. Dalam keadaan ini, skill pedang yang dia lihat sebelumnya semuanya ditafsirkan dalam pikirannya. 13 pedang surgawi, lebih dari 1000 gerakan ilmu pedang Tai. Keterampilan pedang yang tak terhitung jumlahnya ditampilkan di otak satu persatu. Melihat Julian sepertinya telah memahami sesuatu, Kailin tidak mengganggunya dan hanya berdiri di samping dengan tenang. Puncak gunung di seberang Tianshan Pass. Di puncak gunung, di depan tebing. Seorang wanita berdiri. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang. Memegang topeng di tangan. Dia memiliki wajah yang tanpa celah. Wajah ini sangat cantik sehingga pria manapun akan tergerak saat melihatnya. Dia adalah Sarah. Segera setelah Julian meninggalkan Kyoto, Sarah bergegas ke Nanhuang dan tiba di jalur Tianshan terlebih dahulu. Dia memperhatikan Julian secara diam-diam. Dia juga melihat putri kepala sekte Tianshan mengikuti Julian ke Nanhuang. Pada saat ini, wajah cantik Sarah tidak menunjukkan kegembiraan atau kekhawatiran, dan dia hanya menatap puncak gunung di seberangnya, dengan saksama. Bab 734, itu yang itu. Begitu Julian muncul di jalur Tianshan, Sarah mengetahuinya. Dia juga menonton secara diam-diam. Melihat Julian menjaga jarak tertentu dari Kailin, dia melepaskan kekhawatirannya. Di belakang Sarah, ada orang lain yang berdiri. Pria ini tingginya hampir sama dengan Sarah, dan dia juga mengenakan jubah hitam besar, tetapi dia memiliki topeng di wajahnya. Apakah kamu sudah menemukan pertanyaannya? Setelah Sarah melihatnya sebentar, dia perlahan bertanya. Tuan, kami belum menemukan apapun. Sejauh ini, belum ada orang luar yang mendekati jalur Tianshan. Yah, teruslah menatap. Setelah Sarah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tianshanguan, puncak gunung. Julian duduk di sana selama 3 hari penuh. Selama 3 hari 3 malam,
dia tidak makan atau minum, bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, dia seperti patung, duduk di ruang terbuka di puncak gunung. Dia duduk selama 3 hari, dan Kailin juga berdiri selama 3 hari. Pada saat ini, Julian tiba-tiba membuka matanya. Dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba, dia mengeluarkan pedang hukuman dan mulai berlatih latihan pedang di ruang terbuka ini. Pria itu bergerak dan pedangnya bersinar. Gerakan pedang tajam muncul. Tubuhnya terus berkedip di area ini. Kailin memperhatikan dengan tenang. Melihat ilmu pedang Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci matanya erat-erat, menatap Julian, karena takut kehilangan setiap gerakan. Pada awalnya, matanya bisa mengimbangi kecepatan Julian, tetapi lambat laun, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam pandangannya, dia hanya bisa melihat bayangan, dan dia hanya bisa melihat bekas pedang di udara bayangan. Julian terus menunjukkan keterampilan pedangnya. Setelah beberapa jam, dia berhenti. Dengan pedang hukuman di tangannya terselubung, dia juga berhenti. Melihat dia berhenti, Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan bertanya, "Tuan Visser, ini bukan 13 pedang surgawi, tetapi memiliki bayangan 13 pedang surgawi. Ilmu pedang macam apa ini?" Kailin belum pernah melihat 13 pedang surga. Saya baru saja melihat Julian menampilkannya sebelumnya. Ada bayangan 13 pedang surgawi dalam ilmu pedang yang saat ini dilakukan Julian. Saya juga tidak tahu. Julian tersenyum canggung. Dia hanya duduk di sana selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, dia memikirkan tentang beberapa skill pedang yang berantakan di pikirannya. Pemikiran berantakan seperti ini membuatnya menggabungkan 13 pedang surgawi dan ilmu pedang Tai, dan dia menggunakannya begitu saja. Dia menutup matanya. Ingat kembali keterampilan pedang yang Anda lakukan. Ilmu pedang terlintas dalam pikiran. Dia bahkan lebih malu ketika mengingat skill pedang yang telah dia lakukan. Berantakan sekali. Ini bukan 13 pedang surgawi, juga bukan ilmu pedang Tai. Penampilannya berbeda, dan kekuatannya jauh tertinggal dibandingkan dengan 13 pedang surgawi. Kailin berkomentar, "Meskipun saya tidak melihat dengan jelas apa yang ada di belakang, tetapi dari depan, gerakan pedangnya cukup indah. Saya ingin tahu apa pemahaman saudara Visser tentang ilmu pedang. Dimengerti, pemahaman apa yang dapat saya miliki?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemahaman saya tentang ilmu pedang didasarkan pada latihan notasi musik sederhana." "Tidak apa-apa." Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Visser, sebagai tamu dan praktisi pedang, Anda harus memiliki pemahaman Anda sendiri. Seni ilmu pedang itu luas dan mendalam. Beberapa orang memperhatikan kecepatan. Kecepatan adalah segalanya. Jika Anda cepat dalam ilmu pedang, Anda bisa mengalahkan ilmu pedang apapun. Ada juga yang memperhatikan buka tutup besar, jangan sampai kosong, hancurkan segala sesuatu dengan paksa, buka tutup besar, hancurkan segala sesuatu dengan kekuatan mutlak. Yang utama adalah menjadi pintar." Kailin mulai berbicara. Ambil contoh 13 pedang surgawi. 13 pedang surgawi dibagi menjadi 2 tingkat. Kehebatan tingkat pertama terutama tercermin dalam gerakannya. Gerakannya aneh dan cepat seperti kilat, yang tidak terduga. Tingkat kedua berbeda. Ini menggunakan energi sejati yang kuat untuk berubah menjadi energi pedang yang tajam, menyapu segalanya dengan ilmu pedang yang tak tertandingi. Jika keduanya berbeda, pada dasarnya keduanya adalah 2 set ilmu pedang. Julian mendengarkan dengan cermat. Ia tidak menyangka bahwa Kailin, seorang wanita muda, memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang seni bela diri. Belajar adalah langkah kedua, mempelajari ilmu bela diri yang tercipta dari usaha telaten para pendahulu. Namun, jika ingin menjadi seorang Grandmaster, Anda tetap harus memiliki ilmu bela diri sendiri. Buatlah yang paling cocok untukmu. Belajar dari orang lain tidak akan pernah membawa kita pada kesempurnaan. Karena setiap seni bela diri yang kuat lahir dalam kondisi tertentu. Jika yang terakhir mempelajarinya, ia tidak akan mampu memenuhi kondisi penciptanya, dan tentu saja tidak akan mampu mencapai titik ekstrim. Julian sangat terkesan dengan Kailin. Wanita ini terlalu kuat. Pemahamannya tentang seni bela diri sangat mendalam. Setelah terkejut, dia berkata dengan sedikit kepahitan di wajahnya, "Penciptaan itu tidak mudah." Kailin tersenyum dan berkata, "Ini tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, selama berabad-abad, mereka yang dapat menciptakan seni bela diri semuanya adalah master yang hebat. Mereka yang tidak dapat mencipta akan berkonsentrasi mempelajari salah satunya dan berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam seni bela diri. Kalau mau mencipta, perlu proses belajar. Kalau sudah lebih paham, dengan sendirinya kamu bisa." Julian mengangguk dan berkata, "Masuk akal. Tuan muda Kailin memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Dia pasti akan menjadi master yang hebat di masa depan dan meninggalkan namanya untuk selamanya. Aku akan melupakannya. Aku baru membaca beberapa buku lagi, yaitu teori. Sebenarnya aku sangat bodoh. Butuh beberapa tahun untuk menguasai seperangkat ilmu pedang biasa." Kailin menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menganggap dirinya jenius. "Sebaliknya, aku merasa bodoh."
Karena dia bahkan telah lama berlatih ilmu pedang pengantar Sekte Tianshan. Sedangkan untuk kakak laki-lakinya, hanya butuh 3 hari baginya untuk mempelajari ilmu pedang yang sama. Ini adalah bakat. Setelah Julian mendengar ini, dia juga berpikir. Dia juga menyadari sesuatu dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, dia juga memiliki rencana jalan yang ingin diambilnya di masa depan. Dia telah melihat ilmu pedang Tai. Ada 2 hal penting dalam ilmu pedang Tai. Salah satunya juga. 2 adalah 1. Dan jalannya adalah kesatuan ini. Ada juga 14 pedang surgawi. Dia tidak tahu seperti apa rupa pedang ke-14, tapi sekarang dia memiliki imajinasi konseptual tentang pedang ke-14. Saat Anda mencapai salah satu ilmu pedang Tai, kemudian dia memahami 14 pedang yang menghancurkan dunia. Pada saat itu, segala jurus pedang yang rumit akan dihilangkan. Hanya ada satu pedang. Pedang ini adalah yang terhebat. Pedang ini adalah yang terhebat dalam ilmu pedang dan seni bela diri. Inilah yang dia kejar. Tuan Visser, apa yang Anda pikirkan? Tidak apa-apa. Julian bereaksi tepat waktu dan berkata, setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Kailin, saya memiliki rencana untuk jalan masa depan yang ingin saya ambil. Saya pikir saya akan terus mengikuti jalan ini di masa depan. Selamat. Kailin memiliki senyuman di wajahnya yang cantik. Selamat, Tuan Visser, karena telah menemukan jalan Anda sendiri dengan begitu cepat. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi seorang pejuang. Kebanyakan pejuang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk belajar. Selama saya menemukan seni bela diri yang kuat, saya ingin mempelajarinya. Tetapi pada akhirnya, saya tidak belajar apapun. Temukan jalanmu sendiri, teruskan dengan teguh, dan capai akhir. Itu akan menakutkan. Julian tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menyesuaikan diri. Dia tidak tahu siapa musuh berikutnya, dan dia harus menjaga kekuatannya pada puncaknya. Karena waktunya terlalu singkat. Dalam beberapa hari ke depan, seni bela dirinya tidak akan membaik. Ilmu pedangnya tidak akan meningkat secara signifikan. Namun, sekarang dia memiliki pedang hukuman dan levelnya, dia tidak takut tidak peduli siapa yang dia hadapi. Dia ingin melihat siapa orang yang memberikan tantangan kepadanya. Bab 735, Bencana Abadi. Paviliun Linlang adalah kekuatan netral di dunia seni bela diri kuno. Kekuatan ini tidak pernah memperhatikan dunia luar sejak zaman kuno, tetapi murid-muridnya ada di seluruh dunia. Bisa jadi seorang petani adalah murid Paviliun Linlang. Mungkin juga seorang guru yang tiada taranya adalah murid Paviliun Linlang. Di tengah Daxia terdapat pegunungan yang bergulung-gulung. Pegunungan ini penuh dengan puncak yang menjulang ke langit, sehingga totalnya berjumlah 81 puncak. Di puncak tengah, di puncak gunung, di samping tebing. Seorang pemuda duduk bersila di atas batu. Dia tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan jubah biru. Dia terlihat sangat anggun dan tampan, tetapi dia memiliki banyak rambut putih di kepalanya. Saat ini, dia sedang memegang sepotong rumput di mulutnya. Seekor merpati putih terbang dan muncul di depan pria itu. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilingi tubuhnya. Pria itu mengulurkan tangannya. Merpati itu jatuh ke telapak tangannya. Dia melepas selembar kertas kecil yang diikatkan pada kaki merpati. Dengan lambaian tangannya, merpati itu terbang menjauh. Dia membuka catatan itu dan membacanya. Di bawah celah Tianshan, ada angin dan awan yang bergejolak, reinkarnasi tanpa akhir, dan bencana abadi. Melihat informasi di kertas, ekspresi pria itu berangsur-angsur menjadi serius. Apakah Ratu Lanling telah lahir? Apakah perdamaian akan rusak? Reinkarnasi abadi, malapetaka abadi, siapa yang menyebabkan malapetaka ini? Apakah itu kura-kura roh? Atau darah iblis? Mungkinkah dia keturunan Lanling? Dia bergumam pelan, mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Setelah sekian lama, dia berdiri, meletakkan tangannya di punggung, perlahan meninggalkan tebing, dan berjalan menuruni gunung. Daxia, hutan belantara selatan, jalur Tianshan. Julian sedang duduk bersila di atas jalur Tianshan. Dia berusaha keras untuk menyesuaikan kondisinya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Di kaki gunung, sekelompok orang berjalan perlahan. Itu 8 orang. 8 wanita mengenakan gaun putih bersih dan kerudung di wajahnya. Wajah para wanita tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas, namun dilihat dari sosok mereka dan garis samar fitur wajah mereka, nampaknya mereka adalah 8 wanita cantik yang maha kuasa. 8 orang membawa kursi sedan berwarna putih. Kedelapan wanita ini sangat pandai dalam Qinggong, mereka terus bergerak maju di atas pohon setinggi puluhan meter. Dalam beberapa detik, mereka maju puluhan meter. Di kursi sedan, ada seorang pria sedang duduk. Pria ini mengenakan jubah putih dan tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia sangat tampan dan memiliki wajah standar berbentuk berlian. Gunung lainnya, puncak gunung. Sarah duduk bersila. Sudah seminggu penuh sejak dia tiba di Tianshan Pass. Menghitung waktu, hari ini adalah hari di mana Julian bertarung menentukan dengan pria misterius itu.
Pada saat ini, seorang murid Tianmen yang bertopeng bergegas mendekat, berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya, dan mendengar suara rendah serak buru, seseorang telah muncul di jalur Tianshan. Siapa? Sarah tiba-tiba berdiri. Entahlah, ini 8 wanita, membawa sedan, sangat cepat. Orang-orang kami, yang tidak dapat menghentikan mereka, sudah bergegas ke puncak jalur Tianshan. Mereka seharusnya sudah mencapai puncak gunung. Oke, aku tahu, turunlah. Ya. Murid Tianmen yang berlutut di tanah berdiri dan pergi dengan cepat. Sarah memakai topeng di tangannya. Dia mengenakan topeng hantu yang mengerikan dan menakutkan ini, lalu memegang pedang jahat sejati yang terbungkus dalam cangkang pedang. Namun, dia tidak segera muncul. Karena ini masalah Julian, jika dia turun tangan sekarang, Julian pasti akan menyalahkannya jika dia mengetahuinya nanti. Dia hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Jika Julian dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan. Jika Julian bisa mengalahkan musuh, maka dia tidak perlu mengambil tindakan. Namun, dia tidak perlu khawatir. Tingkat kultivasi Julian juga berada di tingkat ke-8, ia juga telah berlatih Tiangan Qigong, dan dengan kekuatan Vajra yang tidak dapat dihancurkan, tidak banyak orang yang dapat mengalahkannya. Kekuatan aslinya jauh lebih lemah dari Julian, yaitu dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya dengan meminjam kekuatan darah kura-kura. Jika Julian dikalahkan, bahkan jika dia meminjam darah kura-kura, dia mungkin tidak dapat mengalahkan musuh. Kecuali dia bergabung dengan Julian. Tianxiangwan, puncak gunung. Julian duduk bersila di tanah, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Kailin telah berdiri diam di samping selama beberapa hari. Dia juga menghitung waktu dalam pikirannya. Menghitung waktu, hari ini adalah hari di mana kita sepakat untuk bertarung. Namun musuh belum juga muncul. Tuan Visser. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar teriakan itu, Julian perlahan membuka matanya, mengambil pedang hukuman yang tertancap di tanah, berdiri, menatap Kailin, dan bertanya, ada apa? Kailin menatap matahari dan berkata, hari ini seharusnya menjadi waktu untuk bertarung. Ini sudah tengah hari, tapi musuh belum muncul. Mungkinkah ini lelucon? Kailin berpendapat itu sangat mungkin. Siapapun yang menyatakan tantangan akan meninggalkan namanya. Bahkan akan diumumkan kepada dunia. Namun, bukan hanya orang yang memberikan tantangan kepada Julian yang tidak menuliskan namanya, beritanya juga tidak tersebar. Jika Julian tidak pergi ke Sekte Tianshan tidak akan tahu bahwa seseorang telah memberikan tantangan kepada Julian. Dia berspekulasi bahwa ini mungkin sebuah lelucon. Atau bisa dikatakan ini adalah rencana untuk memancing harimau agar menjauh dari gunung. Musuh tidak ingin melawan Julian, melainkan hanya ingin memancing Julian pergi dan tidak ingin Julian tetap berada di sungai. Julian juga tidak tahu. Namun, beberapa hari terakhir ini ponselnya dihidupkan. Tidak ada kabar dari Kyoto. Ini seharusnya bukan alasan mengapa dia datang ke sini untuk memancingnya pergi. Tepat ketika Julian sedang bingung. 8 wanita yang mengenakan gaun putih dan kerudung di wajahnya bergegas membawa sebuah sedan. Dalam beberapa tarikan napas, dia muncul di puncak gunung. 8 orang berdiri kokoh di tanah. Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tubuhnya dan berdiri di belakang Julian. Julian juga menatap tajam ke arah tamu tak diundang yang muncul. Dia tahu bahwa orang yang duduk di kursi sedan itulah yang memberikan tantangan kepadanya. Sekarang kamu di sini, mengapa menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Keluarlah. Julian mengepalkan pedang eksekusi di tangannya dan menatap sedan itu. Melalui kain kasa putih yang mengelilingi sedan tersebut, samar-samar dia bisa melihat seorang pria berjubah putih di dalam sedan tersebut. Kailin juga menatap pria di dalam sedan itu. Dia juga penasaran siapa orang yang berani memberikan tantangan kepada Julian. Terdengar batuk pelan di kursi sedan. Tak lama kemudian, tirai di depan sedan itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria duduk di sedan dengan ekspresi malas di wajahnya. Dia memandang Julian dan Kailin tidak jauh dari situ, tersenyum ringan dan berkata, Julian, kamu cukup tepat waktu. Di mana Camilla? Julian maju beberapa langkah, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Di belakangnya, mata Kailin terkunci rapat, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cilian. Kailin menatap pemuda berpenampilan malas yang duduk di kursi sedan. Bersambung.